Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita karunia yang tiada henti-hentinya, nikmat yang tiada terhingga. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Akan tetapi manusia itu sering berbuat zalim dan sering ingkar kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan di antara bentuk pengingkaran terhadap nikmat-nikmat Allah adalah suka berkeluh kesah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana bi rabbih lakanud." Dan sungguhnya manusia itu suka berkeluh kesah kepada Rabb-Nya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am." Dia senantiasa menyebut-nyebut musibah-musibah, kesusahan-kesusahan yang menimpanya, dan dia melupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada dia terlalu banyak, sementara yang dia ingat hanyalah musibah-musibah yang menimpanya. Oleh karenanya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik kita yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang 10 kiat-kiat yang hendaknya dilakukan atau diperhatikan untuk meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Jadi topik kita pada malam hari ini adalah pengajian 17 tahun ke atas ya. Cuma saya lihat banyak juga anak muda ya, tetapi tidak apa-apa lah, berilmu sebelum dewasa. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tidak diragukan bahwasanya ibadah tidak terbatas hanya pada salat, tidak terbatas hanya pada puasa, hanya pada bayar zakat, hanya bersedekah dan yang lainnya. Tapi bukan hanya cuma baca Quran. Bahkan di antara bentuk ibadah yang Allah anjurkan yaitu bermuamalah yang baik. Bermuamalah yang baik. Di antaranya bermuamalah dalam rumah tangga. Pernikahan merupakan ibadah yang sangat mulia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan di antara karunia yang Allah berikan kepada para rasul yaitu Allah menjadikan mereka menikah. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad dan kami jadikan bagi mereka azwajan, istri-istri dan keturunan. Berarti di antara nikmat yang Allah sebut-sebut Allah berikan kepada para rasul yaitu Allah menjadikan mereka berkeluarga. Ini menunjukkan bahwasanya keluarga adalah merupakan kenikmatan. Di antaranya firman Allah dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Kata Allah, Allah buka ayat ini dengan mengatakan, "Wa min ayatihi," di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebagian ulama menafsirkan di antara tanda-tanda rububiyah Allah, di antara tanda-tanda uluhiyah Allah. Intinya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menjadikan bagi kalian istri-istri litaskunu ilaiha, agar kalian condong dan tenang dan tentram bersama istri-istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara pasangan suami istri mawaddah yaitu cinta, wa rahmah kasih sayang. Setelah itu Allah tutup lagi ayatnya dengan mengatakan, "Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Sungguh pada pernikahan adanya kasih sayang antara suami dan istri adalah termasuk tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang merenungkan, bagi orang yang mau berpikir. Oleh karenanya di sini Allah ingatkan
Nikmatnya berkeluarga, ya, kasih sayang yang ada antara suami dan istri itu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menamakan akad nikah dalam Al-Qur'an dengan perjanjian yang berat. Kata Allah, "Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Dan istri-istri kalian telah mengambil dari kalian perjanjian yang berat. Akad nikah itu perjanjian yang berat, amanah yang akan kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah telah berikan karunia pernikahan bagi kita? Kalau pernikahan bukanlah ibadah, maka buat apa Nabi Musa alaihissalam bekerja keras 8 tahun bahkan 10 tahun sebagai penggembala kambing, sebagai pengurus sawah ladang dalam rangka untuk membayar maharnya, sebagaimana Allah sebutkan tatkala calon mertuanya berkata, "Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta ashran famin indik." Kata calon mertuanya berkata, "Wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari 2 putriku dengan syarat kau bekerja bersamaku selama 8 tahun. Kalau kau bekerja 10 tahun maka terserah engkau." Kata para ulama, Nabi Musa diberi pilihan 8 tahun atau 10 tahun dan dia memilih 10 tahun bekerja sebagai penggembala kambing, sebagai pengurus sawah ladang dalam rangka untuk membayar maharnya. Seandainya mahar pernikahan, seandainya pernikahan bukanlah perkara yang sakral, maka buat apa Nabiullah Musa, Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang mulia, rela bekerja 10 tahun dalam rangka untuk membayar mahar. Ini menunjukkan pernikahan merupakan ibadah yang mulia. Karenanya jumhur ulama berpendapat, kalau seandainya ada 2 orang, si A dan si B, si A tidak mau menikah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Karena dia tahu, kalau saya menikah, maka tentunya bacaan Quran saya berkurang. Salat malam saya berkurang. Ya. Sedekah saya berkurang. Kenapa harus infak keluarga dan yang lainnya? Puasa juga berkurang. Ya. Kenapa lagi puasa diajak berbuka sama istri? Intinya banyak ibadah bisa berkurang dan ini kenyataan. Akhirnya dia berkesimpulan, saya tidak mau menikah. Kenapa? Menikah mengganggu ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini si A. Si B dia menikah dan dia tahu konsekuensi dari pernikahan tersebut, bacaan Qur'annya berkurang, salat malamnya berkurang. Dia tetap salat malam tapi berkurang. Kemudian sedekahnya untuk di luar juga berkurang. Ya, puasa sunnahnya pun menjadi berkurang. Nah, mana yang lebih afdal, si A atau si B? Jumhur ulama berpendapat yang afdal adalah si B, meskipun ibadah-ibadahnya berkurang. Kenapa? Karena dia menikah itu sendiri sudah ibadah. Dia mengurus istrinya itu sendiri sudah ibadah. Dia berhubungan dengan istrinya ibadah. Kata Nabi SAW, "Wa fi buti ahadikum shadaqah." Engkau berhubungan dengan istrimu adalah sedekah. Ini makanya saya tadi katakan ini pengajian 17 tahun ke atas. Engkau berhubungan dengan istrimu adalah apa? Sedekah. Oleh karena itu, tatkala ada seorang yang datang menemui Nabi SAW, punya berpikiran seperti pikiran si A. Dia berkata, "Wa ana sa'atazilun nisa." Aku akan meninggalkan para wanita. Tujuan dia apa? Supaya untuk bisa beribadah lebih banyak. Ya. Dan Nabi SAW tatkala mendengar pernyataan sahabat tersebut yang ingin banyak beribadah dengan meninggalkan para wanita, Nabi tidak mengatakan, "Ayo tinggalin saja, insya Allah kuat, ya, tidak jadi masalah." Enggak. Tapi Nabi bantah. Bahkan Nabi mengatakan, "Fa inni atqakum li rabbi wa akhsyakum." Waktu Nabi mendengar pernyataan sahabat ini yang menyatakan bahwasanya dia ingin meninggalkan pernikahan dalam rangka untuk beribadah, maka Nabi bantah. Nabi mengatakan, "Saya yang lebih bertakwa kepada Allah, saya yang lebih takut kepada Allah." Tetapi kata Nabi, "Wa ana atazawwajun nisa," akan tapi saya menikahi para wanita. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci dengan sunnahku, bukan dari golonganku. Bukan dari golonganku. Ini karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pernikahan banyak sekali pintu-pintu ibadah. Jangan kita sangka ibadah cuma salat, baca Quran, ya, beribadah baik dengan istri juga merupakan ibadah, ya. Bergaul dengan istri juga merupakan ibadah, ya. Di antara hadis yang agung tentang hal ini adalah hadis tentang sunnah, ya, bergaul dengan istri di pagi hari Jumat. Kata Nabi SAW, "Man ghassala waqtasala wa qada waqtakara, ya, wa dana waqtaraba, wastama'a wa ansata." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang di pagi hari bergaul dengan istrinya, man ghassala, sehingga buat istrinya wajib untuk mandi, dia pun juga wajib mandi junub. Barang siapa yang di pagi hari bergaul dengan istrinya sehingga menjadikan istrinya wajib mandi dan dia pun mandi, kemudian dia bersegera berjalan menuju masjid hari Jumat, kemudian dia mendekati imam dan dia mendengar dan dia insaf. Kata Rasulullah SAW, "Kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru
ajru qiyami sanatin wa siyamiha. Kata Rasulullah SAW, maka setiap langkah yang dia langkahkan dia akan mendapatkan pahala salat malam setahun dan pahala puasa selama setahun. Ini luar biasa. Ibadah dengan istri pagi hari nikmat, dapat apa? Pahala yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang jomblo, kasihan. Doain mereka kasihan. Doain mereka. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin melihat apa sih pintu-pintu kebaikan yang bisa kita dapatkan dari pernikahan. Para ulama menyebutkan di antara maqasiduz zawaj, tujuan dari pernikahan yang paling utama di antaranya 3 perkara. Seorang menikah lelaki dengan wanita di antaranya adalah untuk menundukkan pandangan. Dan di antaranya untuk mendapatkan anak yang salehah, dan di antaranya untuk menciptakan mawaddah dan rahmah. Ya. Dalilnya apa? Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Ini di antara tujuan pernikahan adalah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Di antaranya untuk mendapatkan anak yang saleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salah." Kalau anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah dari segala amalan kecuali 3 perkara. Di antaranya waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan. Yang ketiga untuk menciptakan mawaddah dan rahmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Allah menciptakan istri-istri bagi kalian agar kalian merasa tentram dan tenang dengan istri-istri kalian, dan Allah menciptakan cinta dan kasih sayang di antara pasangan suami istri. Nah, para ulama menyebutkan, kalau kita tahu maqasiduz zawaj, tujuan dari pernikahan adalah untuk mencapai di antaranya 3 perkara ini, maka seluruh usaha yang kita lakukan, seluruh kegiatan yang kita lakukan yang mengantarkan kepada 3 perkara ini, maka semuanya bernilai ibadah. Berdasarkan kaidah dalam kaidah fikih yang ma'rufah, al-umur bimaqasidiha. Perkara tergantung tujuannya. Dan dalam kaidah disebutkan, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Barang suatu perkara wajib yang tidak bisa dikerjakan kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara yang lain itu juga hukumnya wajib. Contoh, kita tahu lelaki di hari Jumat wajib untuk sholat Jumat. Hukumnya sholat Jumat wajib. Maka dia berjalan keluar dari rumahnya menuju masjid, hukumnya juga wajib. Karena dia tidak mungkin sholat Jumat di rumahnya. Dia harus sholat Jumat di masjid. Maka langkah kakinya atau dia naik kendaraan dari rumah menuju masjid, hukumnya wajib. Kenapa? Dia tidak mungkin sholat Jumat kecuali dia keluar dari rumahnya. Maka keluarnya dia dari rumahnya hukumnya juga wajib. Contohnya, ma la yatimul mustahabbu illa bihi fahuwa mustahab. Kaidah berikutnya juga, suatu perkara yang mustahab tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara yang lain juga itu hukumnya mustahab. Contohnya, pakai parfum hukumnya mustahab. Nah, kita tidak bisa pakai parfum kecuali kita beli parfum. Maka beli parfum juga hukumnya apa? Mustahab ya, kecuali kalau minta dari orang ya, lain lagi. Tapi intinya membeli parfum hukumnya apa? Mustahab. Kenapa? Karena menggunakan parfum juga hukumnya mustahab. Nah, segala perkara yang mengantarkan kita untuk melakukan yang wajib atau yang sunnah, maka hukumnya juga sama dengan tujuannya. Ya, dapat pahala. Maka saya katakan tadi, segala perkara yang kita lakukan untuk mewujudkan salah satu dari 3 tujuan pernikahan, maka dapat pahala. Sebagai contoh sederhana, di antara tujuan pernikahan adalah menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Nah, misalnya seorang istri, seorang wanita, lantas dia merias tubuhnya, lantas dia olahraga, dia tidak ingin tubuhnya melar dan gembrot misalnya, supaya suaminya apa? Tetap terjaga, supaya suaminya menundukkan pandangannya, maka segala usahanya dia dapat pahala. Dia pulang, dia merapikan tempat tidurnya, dia tidak ingin kamarnya kotor, dia tidak ingin terdengar suara tikus misalnya. Ya. Kenapa? Ini semua dalam rangka untuk menundukkan pandangan suaminya dan agar suaminya tentram bersama dia. Maka seluruh usaha yang dia lakukan berpahala. Dia pergi ke salon dalam rangka untuk merias tubuhnya misalnya demi untuk suaminya, berpahala. Tapi jangan salon yang mahal ya. Yang mahal-mahal. Kasihan suaminya. Intinya dia perhatikan, dia pakai parfum untuk suaminya, berpahala. Kenapa? Dalam rangka untuk menundukkan pandangan suaminya. Ini contoh sederhana. Ya. Contoh juga misalnya agar mendapatkan anak soleh. Ya misalnya seorang ayah kemudian bekerja
uangnya dia keluarkan untuk memondokkan anaknya, atau dia memanggil guru privat untuk mengajarkan agama kepada anaknya, uang yang dia infakkan tersebut telah dia infakkan pada tempatnya dan semuanya berpahala. Kenapa? Tujuan dia agar memiliki anak yang saleh, dan memiliki anak saleh perkara yang dituntut. Karena kalau kita meninggal dunia dia yang mendoakan kita. Ya. Maka segala perkara yang kita lakukan, kita ngajak anak kita ke masjid, kita sabar, bangunkan anak kita di subuh hari. Mungkin kita nggak sempat baca Quran, mungkin bahkan kita nggak sempat sholat witir. Kenapa? Bangunkan anak kita sabar, dapat pahala seluruhnya. Kenapa? Tujuan kita untuk menciptakan anak soleh. Seluruh usaha yang kita lakukan akan mendapatkan pahala. Kita kembali, yang terakhir adalah mengenai tujuan yang ketiga, menciptakan mawaddah dan rahmah. Ini yang kita akan bahas pada malam hari ini. Secara sederhana kita katakan, seluruh perkara yang kita lakukan dan kita usahakan untuk mempertahankan mawaddah dan rahmah antara kita dengan istri kita, maka semuanya berpahala. Semuanya berpahala. Kenapa? Karena mawaddah dan rahmah itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan mawaddah dan rahmah, cinta kasih antara suami istri, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada perkara tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia yang harus kita jaga. Nah, pada malam hari ini saya ingin menyebutkan ada sekitar 10 teori ya, 10 kiat-kiat yang mudah-mudahan jika kita kerjakan bisa menumbuhkan cinta kasih antara suami dan istri. Yang pertama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menumbuhkan cinta kasih antara kita dengan istri, yang pertama, kita harus menjadikan kebahagiaan keluarga kita sebagai prioritas utama. Jangan kita menjadikan kebahagiaan di rumah merupakan perkara sekunder atau yang kedua. Tidak, kebahagiaan. Kita harus menciptakan kebahagiaan di rumah. Kita harus menciptakan bahwasanya rumahku adalah surgaku. Kita harus menciptakan kalau kita di luar rumah kita rindu ingin pulang ke rumah, ingin ketemu istri, ingin ketemu anak-anak. Harus ada suasana demikian. Karena sebagian orang dia mencari kebahagiaan di luar, dia tidak mencari kebahagiaan di rumahnya. Kenapa? Kebahagiaan di rumahnya bukan prioritas bagi dia. Sehingga apa? Sehingga kalau dia di rumah dia tidak betah, ingin keluar. Dia ingin ketemu teman-temannya. Kenapa? Dia menemukan kebahagiaan di teman-temannya. Dia ingin makan sama teman-temannya. Dia ingin jalan-jalan sama teman-temannya. Di rumah dia tidak temukan kebahagiaan. Berarti salah ini dia cara berpikirnya. Seharusnya seorang menciptakan surga di rumahnya. Sehingga kapan dia keluar, dia kerja ketemu teman-temannya, maka dia ingin pulang ke rumah. Kenapa? Ada surga yang dia rindukan di rumahnya. Jadi masalah banyak orang menjadikan kebahagiaan di rumah bukan perkara utama, jadi perkara yang sekunder, bukan perkara prioritas. Buktinya apa? Buktinya kalau teman yang ngajak keluar rumah sementara dia punya janji sama istrinya, janji makan malam sama istrinya, dia batalin. Kenapa? Demi apa? Teman-temannya. Berarti istrinya tidak utama, berarti keluarganya tidak utama. Nah, ini bukan sifat seorang mukmin. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian bagi keluarganya. Artinya apa? Sebaik-baik kalian wahai suami di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah suami yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang kalau ingin tahu dia terbaik di sisi Allah atau tidak, lihat bagaimana dia dengan istrinya. Apakah istrinya prioritas? Apakah anak-anaknya merupakan prioritas? Apakah dia ingin menciptakan kebahagiaan di rumahnya atau tidak? Kalau dia tidak menjadikan kebahagiaan di rumahnya sebagai prioritas, maka bagaimana dia mencari kebahagiaan di rumahnya? Bagaimana dia rindu ingin pulang ke rumah? Setiap hari ingin keluar dari rumah. Setiap hari ingin keluar dari rumah. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat keluarga adalah yang paling utama. Dan sering wanita mengeluh. Mengeluh kenapa? Dia sedih karena suaminya kalau sama dia kurang senyum, tapi kalau sama teman-temannya murah senyum. Coba bayangkan seorang suami pegang HP di WhatsApp, ketawa-ketawa di WhatsApp. Ketawa-ketawa kenapa? Isinya grup poligami, ketawa-ketawa terus. Istrinya masih ajak ngobrol. Dia nggak minat untuk ngobrol sama istrinya, benar. Dia nggak minat. Ada suami seperti itu. Kenapa? Dia menciptakan kondisi seperti itu. Dia tidak menjadikan istrinya sebagai teman ngobrol. Dia tidak menjadikan istrinya sebagai tempat curhat. Seharusnya dia jadikan istrinya sebagai tempat curhat, sebagai tempat ngobrol. Akhirnya apa? Istrinya mau ngobrol dia cuekin. Ini banyak seperti ini, dan banyak istri yang mengeluh. Kenapa dia? Ada apa? Cepat-cepatan. Kata-kata. Kasihan istri tersiksa. Gimana nggak tersiksa kalau sama teman-temannya? Dan ini banyak. Korban demi teman, korban waktu demi teman-temannya, korban duit demi teman-temannya, ngajak traktir teman-temannya. Waktu istrinya minta kalung nggak dibeliin. Nah, terus bagaimana Anda mau bahagia di rumah? Bagaimana Anda bisa menjaga mawaddah dan rahmah?
Cinta kasih yang Allah telah anugerahkan kepada Anda di rumah, sementara istri dan anak-anak tidak Anda perhatikan. Kebahagiaan tidak Anda perhatikan di keluarga. Maka saya katakan sekarang kita rubah cara berpikir kita, bahwasanya lelaki yang terbaik di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya. Kalau Anda merasa senyum kepada teman itu berpahala, dan itu sabda Nabi SAW, tabassumu kali akhika sadaqah. Senyumanmu kepada temanmu, kepada saudaramu sedekah. Maka kepada istri lebih utama. Kepada istri lebih utama untuk Anda baiki. Saya ingat kaidah bahwasanya orang yang terdekat kepada kita, yang punya jasa kepada kita, mereka yang lebih utama untuk kita baiki. Kenapa? Istri sudah berjasa. Ya. Istri sangat besar jasanya kepada kita. Dia yang mengandung anak-anak kita. Dia yang mengurus anak-anak kita. Dia yang apa lagi? Ya. Mengurus, ya, mencuci piring kita, ya. Yang memperhatikan tempat tidur kita, ya. Semuanya dia lakukan. Nah, jasa dia sangat besar. Oleh karenanya, kalau Anda berpikir saya senyum kepada teman berpahala, maka kepada istri lebih utama. Kalau Anda merasa bercanda dengan teman-teman dalam rangka meningkatkan hubungan berpahala, maka dengan istri lebih utama. Lihat bagaimana Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis dalam Sahih Al-Bukhari, bab as-samr fil ilm, bab tentang begadang karena nuntut ilmu. Begadang karena nuntut ilmu berpahala. Begadang malam hari ini tidak makruh hukumnya, tidak dianjurkan, karena membuat orang terkadang lalai dari sholat malam, lalai dari baca Quran di malam hari. Tetapi kalau begadang untuk nuntut ilmu, tidak jadi masalah. Ternyata dalil yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari apa? Hadis Ibnu Abbas, "Bitu inda khalati Maimunata, fatahaddatsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a ahli sa'atan tsumma raqada." Kata Ibnu Abbas, aku nginap di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan istrinya beberapa saat sebelum tidur, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Tidur. Ternyata bincang-bincangnya Nabi dengan istrinya, ya, ini dianggap kedudukannya seperti nuntut ilmu menurut Imam Al-Bukhari. Sebagaimana nuntut ilmu, begadang karena nuntut ilmu dapat pahala, demikian juga begadang gara-gara ngobrol dengan istri juga dapat pahala. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari menyebutkan tentang bab begadang karena ilmu, yang dia bawakan bukan hadis tentang begadangnya sahabat, tetapi tentang Rasulullah SAW ngobrol dengan istrinya, pembicaraan keluarga, itu juga berpahala sebagaimana Anda nuntut ilmu. Oleh karena antum jangan merasa ngobrol sama istri nggak dapat pahala. Dapat pahala. Istri juga butuh perhatian. Ya, dia tunggu antum dari kapan pulang dari kantor, kemudian atau langsung tidur, tidak ngobrol. Nah ini, maka kita tidak menciptakan kebahagiaan di rumah. Maka saya ingatkan, ciptakan kebahagiaan di rumah, dan kebahagiaan di rumah adalah prioritas. Kalau ada teman ngajak kita, sementara kita sudah janji sama anak-anak, sudah janji sama istri, kita batalkan janji tersebut. Enggak, saya punya janji sama istri, sama anak-anak. Kenapa? Karena itu merupakan prioritas. Ini mobil kedua yang perlu ditahdir, ya. Pick up hitam KT8087LA, macet total, orangnya marah-marah. Waduh, tolong diperhatikan, kalau dapat pahala ini. Pick up hitam KT8087LA, macet total, orangnya marah-marah. Ini sudah dua, mudah-mudahan nggak ada mobil ketiga. Baik, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ya, agar meningkatkan keharmonisan rumah tangga suami istri, ya, perkara yang sering kita dengar yaitu jangan hanya mengingat kesalahan istri. Istri wanita itu seperti rembulan, ya, ada kebaikannya, ada kekurangan. Rembulan pun demikian, tatkala dia bersinar, antum melihat tidak semuanya wajah rembulan itu bersinar. Ada bagian hitam di rembulan tersebut. Ya, ada bagian-bagian tidak menyinari, mengeluarkan apa? Memancarkan cahaya. Demikian juga istri kita tidak sempurna, pasti ada kekurangannya. Dan ini sudah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar. Janganlah seorang lelaki mukmin membenci seorang wanita mukminah. Perhatikan hadis ini, ya. Kata Nabi SAW, janganlah seorang lelaki mukmin membenci seorang wanita mukminah. Kalau dia membenci satu perangai dari wanita mukminah tersebut, maka dia akan ridha, dia suka dengan perangai-perangai yang lainnya. Rasulullah SAW maksud hadis ini, para ulama menjelaskan, maksudnya berbicara tentang suami dan istri. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengungkapkan dengan bahasa la yafraq zaujun zaujatahu. Rasulullah SAW tidak mengatakan jangan seorang suami benci kepada istrinya. Tetapi Rasulullah SAW menggunakan ibarat jangan seorang lelaki mukmin benci kepada wanita mukminah. Kenapa? Rasulullah SAW ingin mengingatkan bahwasanya yang melakukan hal ini seorang mukminlah yang
mengingat kebaikan apa? Istrinya. Maka Rasulullah SAW menggunakan ibarat mukmin. Janganlah suami yang mukmin benci kepada istrinya yang mukminah. Kalau dia melihat perangai yang buruk dari istrinya, maka dia ingat perangai-perangai yang baik daripada istrinya sehingga dia tidak jadi membenci apa? Istrinya. Nah, istri kita punya kekurangan. Namun tugas kita jangan kita hanya mengingat kekurangan tersebut, ingat kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Dan ini juga dalil bahwasanya wanita pun demikian. Seorang wanita jangan melupakan kebaikan-kebaikan suaminya, yang dia ingat hanya kesalahan-kesalahan suaminya. Ini sifat dasar wanita. Ini telah diingatkan oleh Nabi SAW. Wanita yang sering demikian, yang sering melupakan kebaikan-kebaikan apa? Suaminya. Sebagaimana dalam hadis tatkala Rasulullah SAW khutbah Id, kemudian Rasulullah SAW maju mengkhususkan khutbah kepada para wanita, kata Rasulullah SAW, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam. Wahai para wanita, bersedekahlah, sungguhnya kalian adalah penghuni neraka jahanam yang paling banyak. Ada seorang wanita berdiri, 5 ya Rasulullah. Kenapa demikian wahai Rasulullah? Kenapa kami para wanita yang paling banyak di neraka? Kata Rasulullah SAW, li'anna kunna takfurnal ashir wa takthurnal la'nah. Karena kalian suka ingkar terhadap kebaikan suami dan kalian suka melaknat, suka mengumpat. Ini yang menyebabkan para wanita banyak di neraka jahanam. Oleh karena Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, thumma ra'at minka syai'an, laqalat ma ra'aitu minka khairan qat." Kalau seandainya kalian salah seorang dari kalian wahai suami berbuat baik kepada istrinya sepanjang umurnya, ad-dahr di sini ada yang mengartikan setahun, ada yang mengatakan sepanjang umur, selalu berbuat baik kepada istrinya. Thumma ra'at minka syai'an, tahu-tahu istrinya melihat keburukan darimu satu saja, maka dia akan berkomentar dengan mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Dan ini ucapan-ucapan yang sering diucapkan oleh istri. Hati-hati para wanita. Inilah ucapan-ucapan yang mengingkari kebaikan suami dan menyebabkan anti-anti masuk dalam neraka jahanam. Contoh, suami mungkin salah, melakukan kesalahan, dan pasti seorang suami melakukan kesalahan. Tahu istrinya kemudian marah mengatakan, "Wahai suamiku, kau tidak pernah mencintaiku selama ini." Subhanallah. Bagaimana tidak pernah mencintaimu? Anak kita sudah 5. Ini anak dari mana semua ini? Kalau tidak pernah cinta. Jadi istri terkadang lupa, saking dia emosi dia mengatakan demikian, "Kau tidak pernah mencintaiku selama ini." Ya, kecintaanmu kepadaku hanyalah kemunafikan misalnya. Misalnya. Jadi maksud saya, hati-hati dengan perkataan seperti ini. Kau tidak pernah belikan saya hadiah, misalnya. Tidak benar seperti ini. Gimana tidak pernah belikan hadiah? Kau tidak pernah perhatian sama saya. Gimana tidak perhatian, badanmu sekarang udah gemuk? Dari mana bisa gemuk kalau nggak saya perhatikan? Intinya, hati-hati. Tatkala kita emosi boleh kita marah selama wajar. Jangan sampai ungkapkan ungkapan-ungkapan yang mengingkari kebaikan suami kita selama ini. Itulah ungkapan-ungkapan yang menjerumuskan dalam neraka jahanam. Yang kata Nabi SAW, "Fa inna kunna takfurnal ashir." Kalian paling banyak masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena kalian suka mengingkari kebaikan suami. Nah, kalau wanita sifatnya demikian maka dirubah. Lelaki juga jangan seperti wanita. Sebagian lelaki seperti wanita. Yang dilihat hanya kesalahan istrinya. Dia lupa dengan kebaikan-kebaikan apa? Istrinya. Istrinya bikin marah, kemudian dia lupa bahwasanya istrinya sudah berjuang. Istrinya telah dia ambil dari rumah ibunya. Terkadang seorang wanita tinggal bersama ibunya, ada pembantu di rumahnya, hidup dengan tentram, hidup manja, kemudian dia nikahi, dia ambil istrinya bawa ke rumah, suruh ngurus dia, ya. Suruh ngurus tempat tidurnya, suruh cuci piringnya, suruh cuci bajunya, suruh ngandungi anaknya, setelah itu diomelin. Ya, kalau ente bayar pembantu nih mahal ini. Ente bayar dia sebagai pengurus tempat tidur ente bayar dia sebagai cuci pakaian ente bayar dia sebagai pencuci apa? Cuci baju ente. Kemudian ente berbuat buruk kepada dia, ini tidak benar. Seorang laki ingat kebaikan-kebaikan apa? Istrinya. Nah, ini sifat seorang mukmin. Maka Anda ingin tahu jika Anda seorang suami mukmin atau tidak? Lihat hal ini. Kalau istri Anda melakukan kesalahan, lantas Anda lupa dengan kebaikan-kebaikannya, berarti Anda bukan seorang mukmin. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah. Seorang suami beriman tidak boleh membenci apa? Istrinya yang beriman. Kalau dia melihat istrinya punya perangai yang buruk, dia akan mengingat perangai yang baik yang lain dari istrinya. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang bisa meningkatkan keharmonisan rumah tangga, perkara yang berapa ini? Yang ketiga, yaitu biasakan mengalah dalam urusan rumah tangga ya. Kalau apalagi sudah terjadi perdebatan, seorang suami mengalah sama istrinya.
Istri pun demikian, berusaha ngalah sama suaminya. Jangan ikut ego ya. Kita ingat hadis Nabi SAW. Ya. Terkadang kita benar, tapi kita mengalah demi keharmonisan rumah tangga. Apa kata Nabi SAW? Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia di atas kebenaran. Ini berlaku misalnya seorang dengan temannya lagi bicara satu perdebatan dalam satu permasalahan. Dia benar, dia yakin dia benar, tapi kalau dia teruskan akan terjadi patah hati, ribut, marah, kemudian akhirnya tidak lagi berteman, akhirnya dia ngalah. Dia dapat pahala, bahkan dijamin surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau sama teman demikian, apalagi dengan istri. Kalau istri sudah berdebat, sudah kita ngalah. Dan saya ingatkan kepada para suami, terutama kita ngalah kepada istri dalam urusan-urusan dalam rumah. Ya, misalnya ingin beli apa namanya sofa, ingin beli kursi. Kita istri mengatakan, Mas, saya ingin beli kursi itu warna apa? Warna ungu. Waduh, kita ngalah aja deh. Padahal kita sukanya warna hitam misalnya. Dia ingin warna ungu, maka kita ngalah. Kenapa? Karena yang paling menikmati dalam rumah itu istri kita. Kita sering di luar rumah, yang nanti bersihkan kursi, yang nanti bersihkan lantai, semuanya istri kita. Maka kalau dalam urusan rumah, mending kita mengalah. Misalnya istri mengatakan pingin kamar modelnya seperti ini, ya ngalah. Itu urusan, karena istri yang paling sering apa? Di rumah. Tidak perlu kita debatkan, kemudian kita ribut gara-gara masalah sepele dalam rumah. Ya, demikian juga istri. Kalau sudah masalah luar, ya, misalnya suami mengatakan saya ingin punya rumah di sana, maka istri mengalah. Istri mengalah karena ini keputusan suami. Jadi jangan bersikeras. Kalau sudah jadi perdebatan, maka hendaknya saling mengalah di antara suami dan istri. Ingat sabda Nabi SAW, aku menjamin surga di pinggiran, aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia di atas kebenaran. Perkara yang keempat di antara yang menjaga keharmonisan rumah tangga dan meningkatkannya adalah saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah. Rasulullah SAW mengatakan, tahadu tahabu. Salinglah beri hadiah di antara kalian, maka kalian akan saling mencintai. Nah, kalau kita ingin istri kita lebih sayang kepada kita, belikan hadiah buat dia. Jangan pelit sama istri. Jangan pelit sama istri. Saya ulangi, istri adalah orang di antara orang yang paling utama kita baiki. Ya, setelah orang tua kita yang paling utama kita baiki adalah istri kita dan anak-anak kita. Salah kalau seorang baik sama temannya, baik sama orang lain, tapi istrinya tidak dia perhatikan, anaknya tidak dia perhatikan. Ini salah seperti ini. Ya. Oleh karenanya belikan hadiah buat istri. Kalau dapat rezeki, dapat gaji, belikan. Bulan ini belikan apa? Belikan anting. Bulan depan lagi belikan yang satunya. Nanti bulan depan lagi, Mas, ini dong belum ada, nggak bagus ya, belikan lagi kalung. Ya. Bulan depan lagi belikan apa? Hidung misalnya. Tapi jangan diperlihatkan ke orang lain. Ya. Buat suami aja, nggak jadi masalah. Ya. Bulan lagi, Mas, kaki dong, ya, gelang kaki. Belikan. Kalau antum ada rezeki, nggak ada masalah, nggak ada salah, nggak ada salah. Belikan buat antum pun yang menikmati, dia cantik, dia indah, ya, dia mempesona, yang nikmati adalah antum, dan dia akan semakin cinta sama antum. Tapi kalau antum pelit ya repot. Oleh karenanya saling memberikan hadiah. Istri pun berusaha memberikan hadiah buat suaminya. Kalau suaminya kasih uang jajan misalnya, dia simpan sebagian untuk belikan sedikit, meskipun belikan songkok buat suami. Ini songkok. Saya belikan kamu kalung, kamu belikan saya songkok. Ya itu nggak jadi masalah. Yang penting saling memberikan hadiah. Belikan baju buat apa? Suami, ini pilihan istriku. Subhanallah. Ada teman punya jam. Saya bilang, kamu mau jam saya ini jam ada waktu sholat. Saya mau kasih buat dia. Jam ini saya mau kasih. Kata teman saya, enggak, ini kenangan, Ustaz, enggak bisa ini. Kenapa? Dari istrinya, dia tidak mau terima. Kenapa? Karena ini hadiah dari apa? Dari istrinya. Dia tidak mau lepaskan. Karena istrinya senang kalau dia pakai jam tersebut. Contohnya saya tidak suka pakai cincin. Saya enggak suka. Tapi ini yang belikan siapa? Istri. Ya saya pakai terus. Mau dibilang terpaksa, ya terpaksa juga. Tapi ya gimana? Karena saya tahu dia suka kalau saya pakai apa? Cincin. Padahal saya nggak suka pakai cincin. Saya nggak suka. Saya pun nggak suka pakai jam. Tapi dia yang ngantar saya, dia yang belikan jam nih, pakai nih jam tuh. Ya, meskipun duit saya yang beli cuma. Jadi mau saya saling berikan hadiah antara suami istri, maka ini menumbuhkan rasa cinta. Antum aja belikan baju, misalnya baju tidur, belikan buat istri. Belikan yang dia sukai warna apa, belikannya. Intinya saling beli hadiah, maka akan menimbulkan saling cinta kasih, dan jangan pelit-pelit sama istri. Kalau ada rezeki belikan istri.
belikan istrinya. Antum baiki dia sedikit, dia akan berbuat baik banyak kepada antum. Baik, yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima, hendaknya mudah maafkan pasangan. Kalau pasangan kita salah, kita maafkan. Istri kita salah, kita maafkan. Suami kita salah, maka kita maafkan suami kita. Dan kita terima uzur dari pasangan kita. Jangan suka emosi sama pasangan. Oleh karenanya, di antara ciri wanita penghuni surga, kata Nabi SAW, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian yang menghuni surga. Kata Rasulullah SAW, al-wadudul waludul a'ud. Yaitu seorang wanita penghuni surga, seorang istri yang dia al-wadud. Dia berusaha mencintai suaminya dan dia berusaha menarik hati suaminya untuk mencintainya. Al-walud yaitu seorang wanita yang subur. Kemudian al-a'ud, ini yang perlu kita perhatikan. Kata Nabi SAW, di antara ciri penghuni surga, wanita penghuni surga, al-a'ud. Siapa al-a'ud? Itu yang senantiasa kembali. Kata Nabi SAW, alladhi idza ghadiba zawjuha ja'at. Itu jika suaminya marah, maka dia pun segera datang. Hatta tad'a yadaha ala yadihi. Yada'a fi yadihi, maka dia pun meletakkan tangannya di atas tangan suaminya. Wa taqul, kemudian dia berkata, la adzuqu ghamdan hatta tarda. Saya tidak bisa tidur sampai kau maafkan saya. Ini ciri wanita penghuni surga. Kalau dia salah, dia segera datang kepada suaminya, lantas dia mengambil tangannya, kemudian dia mengatakan, wahai suamiku, saya tidak bisa tidur sampai kau maafkan saya. Jadi saya katakan, seorang wanita kalau dia salah segera minta maaf. Jangan dia tunda-tunda minta maaf kepada suaminya. Jadi masalah, wanita ini memiliki sifat egois ya, tidak mau minta maaf. Meskipun dia salah, dia ingin suaminya yang minta maaf. Benar atau tidak, Bapak-bapak? Benar. Ibu-ibu? Jadi meskipun dia salah, dia mau suaminya yang apa? Minta maaf. Saya ada ego, apa salahnya dia minta maaf? Padahal suami itu sangat mudah untuk memaafkan kalau istrinya apa? Minta maaf. Suami itu sangat mudah maafkan. Kenapa? Dia tahu istrinya mengakui kesalahan. Dan dia punya hati yang sangat lembut, mudah untuk maafkan istrinya. Tapi istri minta maaf susah. Istri minta maaf itu apa? Susah. Bahkan kalau misalnya dia lagi marah sama suaminya, dia usir suaminya, pulang, pergi kamu, jangan masuk ke rumah. Begitu suaminya pergi, dia sedih hati. Suami saya pergi. Dia lihat telepon, kapan ditelepon sama suaminya. Padahal dia sayang, cuma egonya membuat dia mengusir apa? Aku tidak mau lihat kamu pergi, padahal dia sayang. Padahal dia sayang. Suaminya pergi, dia rindu kapan ditelepon. Begitu ditelepon, dia mau angkat, egonya naik lagi. Enggak, matiin aja. Padahal dia pengen angkat. Cuma dia egonya dia enggak lah. Tunggu suami telepon lagi. Dia mau angkat tapi dia punya ego, dia enggak mau. Padahal dia sayang sama suami. Begitu suaminya datang, sudah 3 hari enggak pulang-pulang, dia sedih. Suaminya datang hari ketiga, ketuk pintu, Assalamualaikum, bahagia. Tapi egonya datang, kapan kamu pulang? Padahal dia sudah rindu dari tadi. Oleh karenanya, ya, suami harus paham tentang sifat wanita ini. Suami itu, istri maunya apa? Istri itu maunya ini bukan tahdir, ini peringatan. 9 menit lagi salat Isya ya. Jadi istri maunya kita mengalah, istri maunya kita mengalah. Tapi saya katakan, istri penghuni surga adalah mudah untuk meminta maaf. Ya. Mudah untuk meminta maaf. Suami pun demikian. Suami kalau kita lelaki salah, segera minta maaf kepada istri. Jangan ragu-ragu, istriku, saya mohon maaf, saya minta maaf. Meskipun istri kita cuek-cuekin, kita segera minta maaf. Dan saya ingatkan kepada lelaki maupun wanita, ada model-model orang yang mereka susah untuk mengatakan saya minta maaf. Kenapa? Karena ada egonya. Ya. Tetapi kalau kita tahu tipe istri kita atau tipe suami kita sulit minta maaf, maka jangan tunggu dia minta maaf dengan lisannya, jangan. Nggak akan berjalan kalau begitu caranya. Kenapa? Dia tidak bisa pandai untuk minta maaf. Nah, yang penting kita lihat sikap dia sudah berubah, maka itu berarti dia minta maaf. Contohnya, seorang suami bersalah terhadap istrinya ngambek. Dan suami ini tahu dia bersalah, dia sulit untuk minta maaf sama istriku maafkan aku, susah. Dia merasa laki-laki ngapain minta maaf sama perempuan. Ada suami seperti itu. Saya laki-laki ngapain minta maaf sama perempuan. Tapi akhirnya dia merasa bersalah. Dia tidak mampu untuk minta maaf kepada istrinya. Tapi kemudian dia telepon, istriku, pakai bajumu, kita makan di luar. Makan di warung apa tadi, Pak? Makan di restoran. Nah, itu berarti suaminya minta maaf. Tapi minta maafnya ngajak makan
keluar. Maka istri jangan, enggak, kamu minta maaf dulu. Jangan, sudah kalau dia keluar aja, keluar makan sudah keluar aja. Sudah, itu berarti suami minta maaf. Jangan tunggu dia mengatakan maafkan saya. Tidak semua lelaki bisa demikian. Demikian juga wanita, apalagi yang paling susah minta maaf. Kalau istri kita marah sama kita, ternyata dia tahu dia salah. Ngambek sudah 2 hari, 3 hari tidak mau ketemu kita. Pada hari keempat dia datang, dia pijit-pijit kaki kita. Berarti suamiku saya minta maaf sebenarnya. Sebenarnya pijit-pijit kaki itu artinya apa? Saya minta maaf. Cuma dia tidak bisa mengungkapkan. Kenapa? Ego ada dalam dirinya. Maka kita tidak usah berharap. Sudah istri kita sudah pijit kaki, sudah bikinkan teh. Ya udah berarti dia minta maaf. Maka maafkanlah dia. Karena tidak semua orang pandai untuk mengungkapkan apa? Saya minta maaf. Dan suami yang baik, dan istri yang baik mudah memaafkan pasangannya. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang keenam, untuk meningkatkan keromantisan atau keharmonisan hubungan rumah tangga suami istri, perbanyak melakukan hal-hal yang romantis. Ini yang kurang kita pelajari, terutama para orang yang ngaji. Saya ketemu dengan teman saya baru nikah, akhirnya cerai sama istri. Kenapa? Ustaz, dia tidak bisa romantis sama saya, Ustaz. Saya pulang dari kantor, dia cuma diam-diam aja. Padahal saya inginkan disambut, kemudian mungkin dicium kening saya. Dia tidak bisa melakukan demikian, Ustaz. Kenapa? Wanita ini mungkin ngaji terus, nggak pernah belajar romantis. Dia nggak tahu cara romantis. Mereka perlu belajar. Kalau di Arab Saudi ada daurah. Saya bilang di Arab Saudi itu sebelum laki-laki dan perempuan menikah dibuat daurah tentang rumah tangga. Diajari supaya mereka bisa hidup dengan apa? Dengan romantis dan bisa indah kehidupan mereka. Karena perlu belajar. Apalagi malu-malu. Suami malu-malu, perempuan malu-malu. Ya, akhirnya apa? Nggak ada romantis sama sekali. Padahal kita dianjurkan untuk berbuat hal-hal yang romantis agar istri semakin cinta, suami pun semakin cinta. Dan ingat, meningkatkan keharmonisan rumah tangga dituntut dalam syariat. Ya sederhana saja. Seperti istri kita mungkin tidur, tahu-tahu selimutnya kebuka. Ya antum ambillah selimutnya, tutup. Kan indah itu. Meskipun dia bangun, dia pura-pura tidur, biarin aja. Dia ingat subhanallah suami. Antum cium keningnya. Antum ulus-ulus apa? Rambutnya, jangan ulus-ulus jerawatnya, jangan. Rambutnya antum ulus-ulus. Ya, Masya Allah suami saya apa? Perhatian. Itu indah itu, dapat pahala. Antum kira ulus-ulus ini dapat pahala? Dapat pahala. Antum mau keluar rumah, cium tuh istri. Rasulullah SAW dalam Sunan Abi Dawud sebelum keluar ke masjid beliau mencium apa? Istrinya. Apa antum pernah melakukannya? Saya tanya sama antum. Wahai antum ini yang berjenggot-jenggot ini, antum melakukan demikian atau tidak? Katanya sunnah Nabi SAW. Romantis. Rasulullah SAW sebelum ke rumah cium apa? Istrinya. Ustaz, saya dulu lakukan satu waktu masih pengantin baru. Sekarang udah nggak pernah. Untuk pengantin baru aja. Sekarang sudah nggak pernah. Ya akhi, apakah itu? Ya, ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Kita kalau lihat bagaimana romantisnya Nabi, sering saya sampaikan dalam banyak pengajian bagaimana romantisnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mandi bareng sama istrinya. Aisyah mengatakan, kuntu aktasilu ana wa Nabi SAW min ina'in wahidin, kilana junubun, fayubadiruni hatta aqula lahu da'li. Aku mandi bersama Nabi SAW. Kami berdua dalam kondisi junub dari satu tempat air. Fayubadiruni, maka Rasulullah SAW melombaiku mengambil air. Jadi Rasulullah SAW waktu mandi junub bersama Aisyah, dia mencandai Aisyah. Dia ambil air cepat, melombai Aisyah sampai Aisyah mengatakan, ya suamiku, tinggal sisakan air buatku, sisakan buat air buatku. Jadi mandi bareng dan bercanda dalam mandi tersebut. Antum jangan mandi bareng sama istri kemudian diam-diam mandi sendiri. Itu tidak romantis kalau begitu. Jadi mandi bareng sama istri, udah anak-anak suruh main di luar, ente mandi sama istri. Bercanda. Sebagaimana sudah benar Nabi SAW bercanda dengan apa? Istri. Sunnah Nabi SAW yang ditinggalkan oleh banyak orang-orang yang berjenggot. Sunnah Nabi SAW. Ya, kita akan gimana? Ada orang-orang tidak ngaji tapi menjalankan sunnah Nabi. Kita harusnya lebih utama menjalankan apa? Sunnah Nabi SAW. Kita aja istri kita mandi bareng. Jangan usah malu-malu. Mas kamu sudah tua, mas macam-macam aja. Sunnah Nabi. Nabi umur 60 lebih mandi bareng sama istrinya. Jangan malu. Laksanakan ya. Ya, bagaimana nanti mandi bareng kemudian air mandi bareng siram-siraman, maka seluruh dengki, seluruh kejengkelan akan gugur bersama gugurnya air-air tersebut. Indah atau tidak? Ya, antum nggak lakukan, antum nggak tahu. Oleh katanya lakukan sunnah tersebut ya, jangan ragu-ragu. Ada ya? Nanti kita lanjutkan insya Allah habis sholat isya kita lanjutkan lagi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.